Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi di Jember menggerebek sekelompok pemuda karena kedapatan berpesta minuman keras dan akan tawuran. Dari penggeledahan, polisi menahan seorang pemuda yang didapati membawa sejumlah senjata tajam. Polisi menggerebek sekelompok pemuda yang menggelar pesta miras di Jalan Raya Jelbuk Minggu malam. Dari penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata tajam. Senjata tajam itu memang sengaja disiapkan untuk tawuran dengan kelompok pemuda lainnya. Polisi menahan Ridwan, warga Kecamatan Patrang, karena kedapatan menyimpan parang, pisau lipat, dan alat pukul besi di balik pakaiannya. Jadi kita mendatangi tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, terus kemudian kita melakukan penggeledahan badan dan pakaian. Selanjutnya ditemukan senjata tajam berupa pisau dan roti kalung. Jadi di pemuda yang di salah satu pemuda yang kita bawa saat ini, seperti itu. Jadi para pemuda tersebut menunggu musuhnya. Jadi rencananya dia minum minuman keras setelah membawa sajam digunakan untuk berkelahi. Penggerebekan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan ulah para pemuda. Kini pemuda yang diamankan polisi mendapatkan pembinaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang kepala desa dan seorang perangkat desa di Lumajang ditangkap polisi karena dugaan kasus pungli pada tahapan pengurusan PTSL. Kedua tersangka meminta uang pembuatan akta tanah kepada para pengurus sertifikat tanah yang jumlahnya mencapai 72 juta rupiah. Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, berinisial GS, dibawa ke Mapores Lumajang bersama seorang perangkatnya berinisial IF. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi pada pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Modusnya, kedua tersangka meminta uang pengurusan akte tanah sebagai salah satu syarat PTSL. Padahal akte tanah tidak menjadi syarat utama pengurusan sertifikat gratis dari pemerintah tersebut. Penarikan uang pembuatan akta tanah bervariasi, tergantung luasnya. Setiap pemohon PTSL harus membayar antara 2 hingga 11 juta rupiah kepada pihak desa. Total keuntungan yang didapat kedua tersangka mencapai 72 juta rupiah. Meski sudah menetapkan 2 tersangka, kemungkinan akan ada tambahan tersangka. Untuk camat selaku PPATS sudah kita periksa selaku saksi, ya. Nanti kita coba akan gelarkan bagaimana peran yang bersangkutan. Sekali lagi, kemungkinan besar akan ada tersangka baru dari kasus ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak BPN tadi, bahwasanya ini bukan pungli di PTSL, ya. Jadi PTSL-nya clear, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Tetapi mensrea atau niat jahat dari kepala desa dan perangkat serta dari beberapa pihak kecamatan yang melakukan pungutan dokumen untuk persyaratan pengurusan PTSL tersebut. Ya, artinya kita secara masif ya bersama-sama dengan APH dari tahun lalu, dan ini bukan yang pertama kali. Dari tahun 2017 sudah digulirkan. Tentunya semua pemangku kepentingan harus paham dan mengerti. Nah, kalau tidak mau mengerti, apalagi tidak mau tahu, ya seperti ini. Ya, jadi kita harapkan ini menjadi atensi dan perhatian untuk disikapi secara bijak. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, komplotan penjual tiket palsu konser grup band Coldplay diringkus aparat polisi di Kota Malang. Tersangka adalah ibu, anak, dan calon menantu yang menjual tiket palsu melalui media sosial dengan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polisi meringkus PA otak penipuan penjualan tiket konser Coldplay di Probolinggo. Dari penangkapan ini, polisi mengembangkan penyidikan dan berikutnya menangkap NW, warga Blimbing, Kota Malang yang merupakan ibu kandung PA. Usai meringkus 2 tersangka, pelaku membekuk GY, warga Dringu, Probolinggo yang merupakan kekasih PA. Modus yang dilakukan tersangka adalah membeli akun media sosial terverifikasi sebagai sarana menjual tiket konser Coldplay. Setelah korban mentransfer uang pembelian, tersangka memblokir nomor korban untuk menghilangkan jejak.
Dari penipuan ini, ketiganya menjaring belasan korban dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Yang bersangkutan ini sudah lama meninggalkan Kota Malang dan tinggal di Kota Probolinggo. Setelah kita lakukan, tersangka ini membeli akun Twitter yang sudah memiliki follower. Gunanya untuk mengiklankan ataupun menawarkan bahwasanya yang bersangkutan ini memiliki tiket khususnya untuk konser-konser artis yang datang dari luar negeri. Jadi itu yang digunakan untuk menjaring, jadi banyak yang berminat karena yang bersangkutan ini, terutama tiket-tiket yang diketahui banyak peminatnya yang kecenderungan untuk sold out itu tinggi. Ketiga tersangka diganjar pasal penipuan dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, komplotan pencuri susu kemasan nekat beraksi di toko swalayan di Trenggalek. Salah satu pelaku berhasil ditangkap oleh polisi. Barang bukti yang disita 19 susu kemasan berbeda merek. Komplotan pelaku nekat mencuri susu kemasan di swalayan di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pelakunya terdiri dari pria dan perempuan. Pencurian terungkap saat karyawan toko swalayan mendata barang yang hilang. Saat dicek, ternyata aksi para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk salah satu pelaku, Matnur, warga Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Komplotan ini diduga beraksi di beberapa toko swalayan atau minimarket. Barang curian kemudian dijual ke Jakarta dengan harga miring. Misalnya susu kemasan 800 gram yang harga normalnya Rp190.000 dijual Rp100.000 saja. Yang pertama tanggal 14, tanggal 15, kemudian tanggal 23 pada saat ketangkapnya. Dan tanggal 14, tanggal 15 ini modusnya sama. Mereka berkelompok datang, kemudian masuk ke swalayan, ngambil, disembunyikan di balik baju dan mereka kabur seperti itu. Nah, jualnya dijual berapa Pak? Kemudian jualnya lewat langsung pembeli dengan penjual atau lewat online? Menurut itu dikirim paket langsung, enggak online, langsung. Berarti ada yang mesen? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Jadi dijualnya tidak melalui online, rekan-rekan sekalian. Ini dijual langsung, tapi penjualannya dikirim melalui paket. Gitu ya? Dari tangan Matnur, polisi menyita belasan kemasan susu berbeda merek, uang hasil curian dan 1 unit mobil operasional. Polisi kini masih memburu 2 wanita komplotan. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, polisi menangkap komplotan penjual getah karet ilegal di Jember. Para pelaku diduga hendak memasok 8 ton getah curian ini ke Palembang, Sumatera Selatan. Petugas unit reskrim Polsek Jenggawa mengejar truk yang mengangkut hampir 8 ton getah karet ilegal Senin malam. Polisi akhirnya berhasil menghadang truk saat melintas di Jalan Raya Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Jember. Dari informasi 2 supir truk yang ditangkap, polisi lalu meringkus 2 pengepul atau penadah getah karet curian. Keduanya adalah Doni, warga Kecamatan Mumbul Sari, Jember, dan Anton yang tinggal di kawasan pabrik pengolahan karet PTPN 12 Gelantangan, Jember. 4 pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Jenggawa. Barang bukti yang disita yakni truk pengangkut, buku rekap penjualan, serta dokumen pengiriman ke salah satu pabrik di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang diduga mengangkut getah karet yang beratnya kurang lebih 7,7 ton. Kita melakukan pengembangan dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap bos atau pembeli dari getah karet tersebut yang berinisial D, dan kita lakukan pengembangan terus sehingga kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pengepul getah karet , yang mana kita berhasil melakukan penangkapan di daerah Gelantangan. 4
Para pelaku dijerat pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. 2 bayi lahir koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya bertambah. Simak selengkapnya usai jeda. Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur akan segera kembali.